Berlokasi di sebuah perkampungan kumuh, lebih tepatnya di daerah pinggiran kota Chicago pada tahun 90-an, seorang anak bernama Tommy Reali memutuskan untuk pindah ke daerah tersebut bersama ayahnya dikarenakan adanya suatu masalah. Daerah kumuh dengan angka kriminalitas yang tinggi adalah ciri khas dari daerah lingkungan Tommy saat ini. Apalagi pada tahun 90-an, tingkat rasisme di Amerika masih tergolong tinggi, bahkan bisa dikatakan sangat sensitif, membuat Tommy menjadi sasaran buli geng kulit hitam di daerah tersebut. Semua itu gak terlepas dari mayoritas penduduk di daerah itu yang juga memang kebanyakan diisi oleh orang-orang kulit hitam. Tommy sebagai seorang pendatang, ia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan terus melanjutkan jalannya dengan mantap menuju ke sekolah barunya. Sesampainya di kelas, ternyata geng kulit hitam yang tadi membuli Tommy merupakan anak-anak satu kelas Tommy. Alhasil Tommy pun kembali mendapat bulian sampai ia dipaksa pindah dari tempat duduknya sampai 3 kali. Namun di bangku yang ketiga, Tommy tidak mau pindah dan mencoba melawan. Untungnya tak lama di tengah ketegangan yang terjadi, tiba-tiba ibu guru datang dan menyelamatkan Tommy di hari pertamanya di sekolah. Welcome to paradise. Di jam istirahat Tommy yang sedang merokok, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh geng kulit hitam yang membulinya. Beruntung bagi Tommy, di waktu yang sama datang juga geng kulit hitam lain, yang membuat kedua geng kulit hitam itu saling bersih tegang. Ketegangan itu pun berakhir dengan pertarungan di antara kedua pemimpin geng, sebelum akhirnya dihentikan oleh para guru yang memisahkan mereka. Sepulang sekolah Tommy yang sedang menuju ke rumah, ia tiba-tiba kedatangan 2 debt collector yang sedang mencari ayahnya. Tommy pun mempersilahkan 2 debt collector itu untuk masuk. Di sana mereka pun menjelaskan jika ayah Tommy memiliki hutang senilai $1.250 yang jatuh tempo pada hari ini, sehingga Tommy pun diminta untuk menyampaikan pesan itu kepada ayahnya. Malam harinya Tommy terlihat mengunjungi kafe milik salah satu teman sekelasnya yang bernama Catherine. Di sana Tommy meminta Catherine untuk mencarikannya pekerjaan, karena saat ini ia sedang membutuhkan uang. Alhasil dengan izin ibu Catherine, Tommy pun kini bekerja di kafe milik Catherine sebagai seorang pencuci piring. Namun kesialan nampaknya belum mau pergi dari Tommy, karena saat ia sedang membuang sampah, ia kembali diganggu oleh geng kulit hitam. Tommy yang kehabisan kesabaran, ia pun memberikan pelajaran kepada geng tersebut, sebelum akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh seorang pria bernama Jack. Tommy kemudian berbincang dengan Jack, yang memperkenalkan diri kepada Tommy sebagai pencari bakat petarung jalanan. Jack juga terus terang jika ia kagum dengan teknik pukulan yang dimiliki oleh Tommy, sehingga ia pun ingin Tommy menjadi petarungnya dengan bayaran $350. Namun Tommy yang butuh uang jauh lebih banyak, ia pun meminta $1.250 atau tidak sama sekali. Jack yang melihat keseriusan di wajah Tommy, akhirnya ia pun sepakat dengan permintaan yang Tommy inginkan. Di keesokan harinya Tommy menunjukkan pesan 2 debt collector kepada ayahnya yang bernama John, gak pakai IQ 7. John menjelaskan jika beberapa bulan lalu setelah ibu Tommy meninggal, John mengaku jika dirinya kehilangan arah, ia mabuk-mabukan, main micet, bermain judi, bahkan sampai kelilit utang. Hal itulah yang menjadi alasan mereka pindah ke kampung pinggiran yang kumuh ini. John mengatakan jika kini ia telah berubah. Ia juga telah mendapatkan pekerjaan di luar kota untuk melunasi hutangnya, sehingga di sini John pun izin kepada Tommy pergi keluar kota selama 1 bulan, demi bisa melunasi semua hutangnya. Malam itu Tommy pun pergi ke arena tarung bebas ilegal yang berlokasi di sebuah kolong jembatan. Di sana Tommy diperkenalkan dengan seorang pria bernama Wenger, yang akan menjadi pelatihnya. Wenger menjelaskan jika lawan pertama Tommy adalah juara bertahan di tempat tersebut bernama Black Death, yaitu seorang petarung curang yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan, sehingga di sini Wenger pun meminta Tommy untuk berhati-hati. Singkatnya pertarungan pertama Tommy pun akhirnya dimulai. Di ronde pertama Tommy nampak sangat kewalahan melawan Black Death. Ya, semua itu gak lepas dari Black Death yang bermain curang, dengan melayangkan pukulan elbow yang membuat pelipis Tommy bocor. Tommy pun sebisa mungkin bertahan, walaupun ia sempat beberapa kali terjatuh. Namun untungnya ia diselamatkan oleh bunyi lonceng yang menandakan ronde pertama telah usai.
Sebelum ronde kedua dimulai, Wenger mengarahkan Tommy untuk mewaspadai pukulan dari tangan kiri Black Death, yang terkenal sangat keras. Alhasil berkat arahan tersebut, di ronde kedua Tommy pun mulai bisa mengimbangi pertarungan, bahkan ia bisa membalikan keadaan hingga akhirnya ia berhasil menumbangkan Black Death dengan TKO pada ronde kedua. Seusai pertarungan Tommy pun meminta upahnya kepada Jack, namun Jack mengatakan jika Tommy ingin mengambil uang itu, maka besok Tommy harus menemuinya di kantor. Di keesokan harinya Tommy pun pergi menemui Jack di kantornya. Di sana Jack memperkenalkan Tommy dengan atasannya yang bernama Tuan Horn, yang mengaku sangat terkesan melihat gaya bertarung dari Tommy. Tuan Horn juga mengatakan niatnya yang ingin menjadikan Tommy sebagai petarung andalannya. Tommy pun menjelaskan jika ia tidak bisa, ia aja mau bertarung malam itu karena ia sedang butuh uang. Kalau saja aku lagi gak butuh uang, aku gak bakal mau bertarung, ucap Tommy menolak tawaran Tuan Horn. Di sini Tuan Horn pun menghargai pilihan Tommy, dan menyuruh Jack memberikan upah yang telah dijanjikan. Malam itu Jack yang sedang ngopi di sebuah kafe, ia melihat Tommy yang sedang membayar hutang kepada 2 debt collector. Jack pun segera mengabarkan hal itu kepada Tuan Horn, dan mengatakan jika ia memiliki ide brilian untuk membuat Tommy mau menjadi petarung andalannya. Paginya Tommy yang sedang berjalan ke sekolah dengan Catherine, ia pun ditanya apa alasan Tommy ikut dalam pertarungan bebas. Tommy pun mengatakan jika ia tidak bisa menjelaskan alasannya kepada Catherine, namun Tommy menjelaskan jika kesepakatan itu hanya sekali pakai, jadi sekarang ia tidak akan bertarung lagi. Catherine pun tersenyum bahagia mendengar penjelasan Tommy. Tak berselang lama mereka tiba-tiba kedatangan Jack, yang meminta Tommy untuk ikut bersamanya menemui Tuan Horn, dengan alasan ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Singkat cerita sesampainya di sana, Tuan Horn pun menjelaskan kepada Tommy jika ayahnya kembali berhutang kepada seorang debt collector bernama Samsul. Tuan Horn juga menunjukkan tagihan hutangnya yang bernilai $15.000. Tuan Horn mengatakan jika ia bisa melunasi semua hutang ayah Tommy, asalkan Tommy mau menjadi petarungnya. Tommy yang tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menerima tawaran yang diberikan oleh Tuan Horn. Sepulang dari kantor Tuan Horn, Tommy melihat teman sekelasnya yang bernama Lincoln, sedang diroyok oleh geng kulit hitam saingannya. Tommy yang tidak tegaan, ia pun memutuskan untuk membantunya, yang membuat Lincoln selamat dari serangan geng kulit hitam saingannya. Di mana semenjak kejadian itu, kini mereka berdua pun berteman. Di sana Lincoln menanyakan kenapa Tommy ikut dalam pertarungan bebas. Tommy pun menjelaskan jika ia ikut pertarungan itu untuk melunasi hutang ayahnya. Lincoln yang mendengar penjelasan Tommy, ia juga mengatakan jika alasannya mengikuti pertarungan bebas, adalah untuk menghidupi anak dan istrinya. Malam itu Lincoln yang berkesempatan untuk bertarung, ia terlihat kewalahan dengan permainan curang lawannya, yang melayangkan low kick keras yang membuat Lincoln terjatuh. Namun dengan kekuatan mencari nafkah yang Lincoln miliki, ia pun bisa kembali bangkit, dan memenangkan pertandingan pada malam itu. Seusai pertandingan, Tommy yang berkunjung ke rumah Wenger. Di sana ia pun mengetahui fakta jika ternyata Tuan Horn adalah mantan petarung yang tidak terkalahkan. Wenger menjelaskan jika selama karirnya, Tuan Horn hanya pernah 1 kali menelan kekalahan, itu pun langsung ia balas dengan pertarungan ulang yang kemudian dimenangkan oleh Tuan Horn, sebelum ia memutuskan pensiun, dan membangun arena tarung bebas ilegal. Di keesokan harinya Tommy kedatangan Catherine, yang menanyakan kenapa Tommy beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Tommy pun menjelaskan jika kini ia terpaksa kembali menjadi petarung di arena tarung bebas, demi bisa melunasi hutang ayahnya. Di mana semenjak mengetahui latar belakang kehidupan keluarga Tommy, kini hubungan Catherine dan Tommy pun semakin dekat, bahkan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dari teman, atau lebih tepatnya pacaran. Hari-hari Tommy kini pun dihabiskan dengan berlatih bersama Lincoln, serta sesekali minta jatah kepada Catherine agar si Otong juga ikut terlatih. Alhasil kemenangan demi kemenangan pun selalu Tommy dan Lincoln raih pada setiap pertandingan mereka. Suatu malam,
Tommy yang menghadiri pertandingan temanya yang bernama Romano, melawan petarung licik bernama Hendry. Yang mana saat istirahat ronde pertama, Hendry terlihat meneteskan sebuah cairan ke sarung tinjunya. Di mana saat ronde 2 telah dimulai, Hendry pun sengaja membekap Romano ke sarung tangan yang telah ia tetesi cairan aneh, yang mana setelah dibekap itu, pandangan Romano tiba-tiba ngeblur kayak kamera DSLR, sehingga membuatnya harus babak belur dihajar oleh Hendry. Tommy yang melihat adanya kejanggalan, ia pun langsung membukul lonceng untuk menghentikan pertandingan, bahkan saking tidak terimanya dengan kecurangan yang dilakukan oleh Hendry, Tommy pun terlihat masuk ke atas ring dan langsung menjekik Hendry. Seusai pertandingan malam itu, Tommy terlihat menjenguk Romano yang dalam kondisi sekarat di sebuah rumah sakit. Di sana seorang dokter menjelaskan jika Romano mengalami kerusakan otak, yang membuatnya tidak akan bisa tertolong. Tommy yang sangat tidak terima, ia pun memutuskan akan melawan Hendry, demi bisa membalaskan dendam Romano. Singkat cerita tibalah hari di mana pertandingan antara Hendry dan Tommy digelar. Di sana terlihat Hendry yang kembali meneteskan cairan aneh ke sarung tinjunya. Namun dengan segenap kekuatan untuk membalaskan dendam Romano, Tommy pun bisa menghindari dekapan cairan aneh Hendry, dan akhirnya berhasil mengalahkan Hendry dengan TKO di ronde pertama. Seusai pertandingan, Tommy yang baru sampai di rumah ternyata telah ditunggu oleh Catherine, yang mengkhawatirkan keadaannya. Catherine pun menginap di rumah Tommy, yang diakhirinya dengan, "Ah mantap." Di keesokan harinya Tommy yang sedang berlatih dengan Jack, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan Lincoln yang terjatuh dan menggerang kesakitan di bagian kepala. Di mana setelah diperiksa, sang dokter menjelaskan jika ada beberapa pembuluh darah Lincoln yang rusak di bagian kepala. Karena mengalami benturan yang keras, sehingga sang dokter menyarankan Lincoln untuk menempi sekitar 2 bulan. Malam itu Tommy yang datang ke arena tarung bebas. Ia bertemu dengan Jack yang memberitahunya jika Tuan Horn meminta Tommy untuk bertarung melawan Lincoln. Tommy yang tidak mungkin melawan temanya yang sedang cedera, ia pun menemui Lincoln dan memintanya untuk tidak bertarung dengannya, karena kondisinya yang sedang tidak mantap. Namun karena Lincoln yang harus menafkahi keluarganya, Lincoln pun memaksa Tommy untuk tetap melakukan pertarungan itu. Tommy yang tetap tidak mau bertarung dengan Lincoln, ia pun menemui Tuan Horn, dan menjelaskan jika Lincoln mendapat 1 kali lagi pukulan keras di kepala, Lincoln bisa saja mengalami lumpuh karena pembuluh darahnya sudah rusak. Namun Tuan Horn yang hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, ia pun tetap memaksa Tommy untuk bertarung melawan Lincoln, atau jika tidak, Tuan Horn mengancamnya tidak akan membayar hutang yang dimiliki ayah Tommy. Malam itu sebelum pertandingan dimulai, terlihat Catherine yang datang, namun sayang ia malah bertemu dengan Jack yang langsung membawanya duduk di samping Tuan Horn. Hingga saat waktu pertandingan telah tiba, Tommy pun tidak sama sekali membalas pukulan yang dilayangkan oleh Lincoln, hingga akhirnya bunyi lonceng menghentikan ronde pertama. Sebelum ronde kedua dimulai, anak buah Tuan Horn meminta Tommy untuk melihat dengan siapa Tuan Horn duduk. Di mana ketika mengetahui jika Catherine sedang dalam bahaya, di ronde kedua Tommy pun mulai membalas pukulan yang dilayangkan oleh Lincoln, namun tidak ke bagian kepala, melainkan ke bagian tubuh saja. Sembari terus menahan serangan Lincoln, Tommy pun menjelaskan kepada Lincoln jika Tuan Horn ingin mereka saling bunuh, agar ia mendapatkan keuntungan yang besar. Namun karena Lincoln yang masih belum percaya, ia pun malah memukul Tommy sampai jatuh dan bocor. Tommy yang tidak menyerah ia pun kembali berdiri, sembari mempersilahkan Lincoln untuk mengakhiri pertandingan itu dengan memukul TKO dirinya. Ini membuat Lincoln percaya dan akhirnya tidak mau melanjutkan pertandingan dengan Tommy. Tuan Horn yang kecewa ia pun masuk ke dalam ring dan langsung menghantam Lincoln sampai terlempar keluar. Tommy yang tidak terima dan ingin mengakhiri ini semua, ia pun masuk ke dalam ring dan menantang Tuan Horn untuk bertarung. Di sana Tuan Horn pun mengiyakan tantangan itu, namun dengan sebuah syarat, yaitu jika Tommy menang maka ia akan bebas, serta hutang ayahnya akan dilunasi oleh Tuan Horn, tapi jika Tommy kalah, maka Tommy selamanya akan menjadi petarung Tuan Horn. Di sini Tommy pun sepakat akan taruhan tersebut.
Para penonton pun semua bersorak, menyambut pertarungan antara Tommy dan Tuan Horn yang akan bertarung tanpa sarung tinju. Di mana saat wasit memulai pertarungan, terlihat Tommy yang sangat kewalahan menghadapi Tuan Horn, yang selama pertarungan terus melontarkan kata-kata intimidasi untuk memancing emosi Tommy sehingga ia pun tidak fokus. Belum lagi Tuan Horn yang menjadikan batok kepalanya tameng dari pukulan Tommy, benar-benar membuat Tommy sangat kewalahan, karena tangan kanan Tommy mengalami cedera. Sedikit informasi nih guys, kenapa Tuan Horn selalu menggunakan batok kepalanya untuk menahan pukulan Tommy? Karena bagian kepala atas atau jidat, adalah bagian tulang terkeras dari tubuh manusia, sehingga tangan kanan Tommy pun sampai mengalami cedera. Oke lanjut guys. Tommy yang sudah babak belur dihajar oleh Tuan Horn, ia pun terlempar jauh keluar ring saat Tuan Horn melayangkan pukulan mantapnya. Namun Tommy yang tidak mau menyerah begitu saja, ia pun kembali bangkit dan meniru gaya bertarung Tuan Horn, yaitu dengan balik memancing emosi Tuan Horn, serta menggunakan batok kepalanya untuk menahan pukulan Tuan Horn, yang membuat salah satu jari Tuan Horn patah. Tommy yang kini telah mengetahui kelemahan Tuan Horn, ia pun menggunakan momen itu untuk membalikan keadaan. Di mana dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Tommy pun terus melayangkan pukulan ke wajah Tuan Horn, sampai akhirnya dengan satu pukulan pamungkas mantapnya Tommy pun akhirnya berhasil mengalahkan Tuan Horn dengan TKO di ronde kedua. Film ini pun ditutup dengan Tommy yang berhasil terlepas dari Tuan Horn, ia juga berhasil membayar semua hutang ayahnya, dan yang terpenting adalah, ia juga kini resmi menjadi petarung terkuat di kawasan tersebut, dan akan memulai hidup baru yang indah dan mantap bersama Catherine. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur dan jangan lupa jempolnya buat like dan subscribe.